Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar kembali kan? Kali ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran yang keempat. Kali ini kita akan belajar informasi tentang teknologi pangan, pengolahan, kentang, dan ketela, serta keberagaman pakaian adat. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu ya, agar ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat. Mari kita belajar. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda, satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, coba amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut ini. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerahnya? Gambar ini merupakan pakaian adat Lampung. Gambar ini merupakan pakaian adat Sumatera Barat. Gambar ini merupakan pakaian adat Ulos Sumatera Utara. Dan gambar ini merupakan pakaian adat Yogyakarta. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Nah, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Ternyata Udin dan teman-teman membawakan budaya daerah yang berbeda-beda. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Ternyata sangat perlu agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Coba amati gambar dan informasi berikut ini. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bacaan tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, ternyata pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Jawabannya sangat penting, karena menghargai perbedaan
kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanjay yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Untuk itu, mari kita simak teks berikut ini. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan, gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Coba mana saja makanan yang merupakan hasil dari teknologi pangan? Yang pertama, karak kaliang. Kedua, dakak-dakak. Ketiga, karupuak sanjay. Dan yang keempat, rendang singkong. Dari teks pengolahan singkong, coba tentukan kalimat utama dari teks tersebut. Untuk paragraf yang pertama, kalimat utamanya adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Bagaimana dengan paragraf kedua dan paragraf 3? Kalimat utamanya di mana ya? Untuk paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Untuk paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Sekarang buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Kalau menurut Bu Evi nih, coba simak ringkasan yang dibuat Bu Evi ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, jika kalian sudah mampu menentukan kalimat utama dari sebuah teks, maka kalimat utama pada setiap paragraf yang sudah kalian tentukan dapat kalian tulis kembali dalam satu kesatuan yang itu disebut dengan ringkasan. Mudah bukan cara membuat ringkasan? Selain singkong, hasil pertanian yang dapat diolah adalah kentang. Apa saja hasil olahan kentang? Kentang banyak dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Kentang mengandung karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi. Oleh karena itu, kentang dapat dijadikan sebagai pengganti nasi. Kentang dapat diolah melalui teknologi pangan. Pengolahan kentang melalui teknologi pangan dilakukan dengan pengawetan dan pengemasan. Oleh karena itu, olahan kentang akan tahan lebih lama. Selain itu, nilai jual olahan kentang akan lebih tinggi.
Ada berbagai olahan kentang yang dihasilkan melalui teknologi pangan. Sebagai contoh, kentang dapat diolah menjadi tepung dan keripik. Tepung kentang dapat digunakan sebagai campuran untuk membuat kue. Keripik kentang banyak dijual dalam kemasan plastik. Semakin rapat kemasan, keripik kentang akan tahan lebih lama. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh? Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.